yang kalau ini dibiarkan maka bukan hal mustahil kalau mereka akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh anak ISIS. Ancaman penyebaran paham radikal terhadap anak mulai menjadi perhatian serius di Kota Makassar. Sedikitnya 5 anak di Makassar terdeteksi terpapar pemahaman ekstrim dan radikal melalui media sosial hingga permainan daring atau game online. Kasus tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA Kota Makassar, Ita Isdianawa Anwar. Ita menjelaskan keterlibatan pihaknya dalam penanganan bersama Densus 88 anti teror. Ia mengatakan kerjasama dengan Densus 88 sudah berlangsung sejak tahun lalu, khususnya dalam penanganan kasus yang melibatkan anak-anak. Operasi tersebut dilakukan secara tertutup, bahkan tim yang turun ke lapangan tidak mengetahui lokasi tujuan sebelum diarahkan langsung oleh aparat. Dari hasil operasi yang dilakukan, tercatat ada 5 anak Makassar yang terdeteksi masuk dalam kelompok dengan pemahaman radikal. Sebagian ditemukan tahun lalu, sementara lainnya terindikasi pada awal tahun ini. Ita mengungkapkan mayoritas anak yang terpapar berasal dari kalangan pelajar SMP. Mereka disebut memiliki kemampuan akademik baik, berasal dari keluarga menengah ke atas, namun cenderung tertutup dan lebih banyak menghabiskan waktu di depan laptop atau gawai. Memang sejak tahun lalu ya kami kerjasama dengan Densus 88. Jadi kalau dapat info apalagi utama terkait anak pasti saya dihubungi. Kami sama-sama turun untuk penjaringan langsung ke wilayahnya. Jadi yang kami dapat ini yang saya ikut ya sampai tahun ini ada 2 jadi sudah 5. Kita itu rata-rata anak SMP yang pintar, menengah ke atas. Kemudian memang pribadinya ini tenang, yang asik aja di depan laptop, yang gitu-gitu. Ternyata sudah masuk dalam jaringan ini. Jadi mereka terdeteksi mungkin dari media sosial atau mungkin dari games online, itu mereka klik dan sebagainya. Akhirnya dia masuk dalam grup yang namanya pemahaman teroris atau pemahaman radikal. Jadi setelah dia masuk itu sudah terbentuk WA sekitar 28 kelompok WA. Nah dari sekian itu terdeteksi 5 anak dari Makassar. Ini kami sudah turun. Kalau kami dari perlindungan anak, kami lebih dari konseling. Jadi kami berikan pemahaman karena pada saat kita turun, baik si anak maupun orang tuanya tidak tahu kalau sudah masuk dalam pemahaman radikal itu atau pemahaman jaringan itu. Karena memang tujuannya itu merubah pola pikir anak-anak. Ya, saya dapat info lagi, jadi ini dari semuanya dari Densus 88 mengajak kami turun sama-sama penjangkauan karena ini wilayah Kota Makassar, dan saya sudah izin, tidak apa-apa kita sampaikan ke masyarakat supaya masyarakat tahu, hati-hati anak-anak kita, lindungi anak-anak kita. Usia tanggung kita mulai berpemahaman, jadi berpemahaman ya, bukan berarti jaringan gitu ya, berpemahaman ekstrim dan radikal yang kalau ini dibiarkan maka bukan hal mustahil kalau mereka akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh anak ISIS. Ya, pada zaman mereka ya, mereka itu ISIS dulu kuat. Dahulu di Suriah, artinya dia bangga kalau membunuh, ya kan, dengan tanpa rasa dosa. Jadi mereka sudah nggak bisa lagi membedakan apakah ini benar atau tidak. Jadi kita pastinya harus tetap hati-hati seperti kasus Medan juga kemarin kan. Itu hanya karena namanya matikan dia punya game Roblox ya di HP-nya, sehingga dia marah, nah dendam sama ibunya, ibu yang ini anak dekat pasti kelas 5 SD. Ternyata dia sampai hati, malam mamanya lagi tidur, dia ambil pisau dapur dan dia tusuk sampai 20 kali. Kan ini salah satu contoh dari kasus-kasus yang lain. Kami 24 jam kerja ini masih kurang.
kasus semakin banyak. Tapi nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa, kita punya kasus tinggi, saya juga lapor di kementerian. Bukan berarti Makassar lagi tidak baik-baik saja, tetapi mungkin selama ini kita kan fenomena gunung es, di mana kasus banyak, tapi mereka tidak berani bicara, nggak berani melapor, dianggap tabu dan ketakutan, apalagi anak-anak. Makanya kami di Kota Makassar terus jalan, ya roadshow lah ke kecamatan kemana, menyampaikan harus berani speak up, berani melapor. Baik di PT DPPA, apakah kami juga mempunyai aplikasi Sakinah khusus anak-anak yang dia sistemnya kayak WA gitu, ada admin yang berbalas. Artinya seorang anak, apalagi anak sekolah, nggak mungkin berani datang ke PT untuk melapor. Nah, kami yang tanya masalahnya apa, lagi di mana, mau ketemu di mana, kita jemput bola dan pastinya akan berjalan sesuai aturan yang ada. Jadi tahun lalu ya? Ada yang tahun lalu, ada yang awal tahun ini. Jadi begitu ketahuan, kan mereka IT gitu ya, dia tahu. Begitu ketahuan, kami dihubungi, kami biasa janjian ketemu di suatu tempat, kami jalan tidak tahu alamat di mana, karena ini memang nggak boleh. Jadi kami ikut kendaraannya atau kami ada di atas, di titik-titik, ada yang arahkan apakah belok kanan, belok kiri sampai rumahnya itu. Selanjutnya kita konseling. Yang pasti adalah orang tuanya tahu bahwa anaknya sudah masuk ke situ dan anaknya sudah berjanji untuk bertahap mereka keluar. Karena kalau di Jawa sudah banyak yang diambil ditangkap karena sudah membahayakan. Tapi merakit bom. Yang di Makassar ini Bu? Bukan. Bukan. Di luar. Iya. Tapi yang di Makassar itu sejauh mana dia mungkin kita menilai Keterlibatannya. Kalau Kalau ranah hukumnya ada di Densus 88. Ya, mereka yang terus ya, kami terkait konselingnya. Jadi bagaimana memberikan pemahaman ke orang tuanya, termasuk anaknya, penyampaian awal, kemudian kami pastinya kita akan membangkitkan lagi supaya anak ini kembali normal seperti dulu dan tidak akan ke situ lagi. Ini tugas kami. Perlindungan anaknya. Saya kan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi kami ke arah situ biasanya kami jalan sama Densus 88 dan Dinas Sosial. Ibu setiap berapa kali konselingnya dilakukan? Konseling tergantung kasus. Jadi tidak sama semua. Jadi bukan cuma ini yang kita konseling, seluruh kasus. Untuk yang apakah kekerasan perempuan, apakah kasus anak, itu konselingnya. Jadi kalau masuk pelaporan di kami itu ke UPT DPPA pastinya kita register, kemudian ada pendamping khusus setiap kasus lain pendampingnya untuk mengikuti arahnya, kemudian nanti akan kita lihat apakah butuh konseling. Jadi kalau konseling bukan cuma korban ya, tetap orang tuanya juga, karena yang butuh pendampingan, yang butuh didampingin adalah orang tuanya. Rata-rata usia berapa itu? Kalau yang mana? Kalau yang 5, tadi, SMP. Rata-rata SMP kelas 2. 14 berarti ya. Tapi kalau LGBT itu ada kelas 5 SD. Tapi pengakuannya mereka Bu ini anak-anak nggak tahu, nggak sadar. Tidak Mereka sadar. tidak tahu kalau sudah masuk di situ. hanya dipengaruhi saja. Ya, jadi mungkin dia game online mungkin menang, klik ini, dia secara tidak sadar untuk dimasukkan ke grup WA. Di situ juga komunikasi awal mungkin games, gitu. Tapi dia ada caranya sehingga mulai perubahan perilaku, anaknya jadi pendiam, tidak mau bicara sama orang tuanya, hidup dunia sendiri kan gitu, karena dia udah asik. Nah, itu loh, ya betul. Tapi syukurnya belum sampai mereka ke ada tindakan-tindakan yang merugikan Bu. Di Makassar, ya. Tapi kalau di Jawa udah banyak. Dan info tadi malam saya dilaporkan semakin banyak. Tapi saya tanya Makassar bagaimana? Masih di angka itu, tetapi itu pun kita harus hati-hati ya, jangan sampai dengan cara lain. Nah makanya untung sudah 8 platform ya yang melalui PP Tunas, PP dan Tunas, Komisi, termasuk itu, TikTok. ya semua itu sudah disiplin bahwa komitmen bahwa usia 16 tahun ke bawah akunnya nggak diterima atau dihapus dari 8 platform. Kan karena ini salah satu cara, tetapi pastinya yang kita butuh adalah orang tua. Sebentar orang tua kasih pinjam juga akunnya. Yang bisa. Iya, kalau pencegahan seperti tadi kita edukasi, kita sosialisasi, di mana setiap kesempatan dimanapun ada ibu kumpul, ada anak-anak bisa kita datangi, itu jalan. Termasuk kami punya forum anak itu semua bergerak, kita selalu bilang tolong berani speak up. Artinya kalau tidak speak up, tidak bicara, tidak melapor, mana kami tahu. Terus gimana dong efek jerah bagi pelaku? Yang kita butuh sekarang adalah efek jerah bagi pelaku. Kalau ya kekerasan seksual ini banyak ya, apalagi anak-anak usia 4.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.